sini, bukan Bat. Masih semangat? Mana suaranya? Sekarang buktikan bahwa dirimu silat apa yang nanti kita tahu semua nih. Lebih ke modern style aja. Kalau boleh partner ada. Boleh ya? Boleh dong. Ya, yang ini. pilihin yang paling ganteng maco. Ada nggak ada. Ada nggak ada yang maco. Ini sahabat-sahabat gua, teman-teman gua ya. Oh iya. Lu bilang nggak ada yang ganteng, itu memang bener Pep. Ada. Nggak, lo yang paling suka yang mana yang kamu pilih mana di antara? Ada tipe aku banget. Pokoknya yang mirip manusia aja bentuknya. Iya ya, ada. Yang ini. Kirain Dodi. Katanya yang maco. Masuk ke. Mbak. Kalau ini berantemnya bukan silat. Apa? Saling jambak. Ya. Nah justru itu. Justru itu. Ini apanya yang dijambak kalau bentuk Ceritanya, kamu lagi di pasar. Jantan. Di pasar kamu lagi belanja. Terus kamu mau aku lagi belanja, kamu mau jambret aku ya. Oke. Terus kamu gampar aku ya. Ngerti ya? Kamu gampar aku lagi belanja ya. Oke. Oke. Ayo. Coba sekarang nggak pakai nampar dengan gaya yang lain. Pokoknya kamu mau nyakitin dia. Coba kamu mau nyakitin. Mau jahilin dia lah. Coba. Tendang. Masuk kok. Gimana enggak? Ini tuh jangan dianiaya. Aku nggak puas. Ini nih kamu sini. Nggak puas, aku belum puas saya. Nah ini cocok, ini preman. Ini preman. Mau jahilin. Ke depan. Ya Allah, kamu beneran sampai jatuh. Ya luar biasa, terima kasih. Ya Luar nanti. biasa. Jumpa. Sudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Sorry ya. Give applause for Alisa. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang yang mempunyai kemampuan bermain dengan senjata tajam. Sebilah pisau, sebilah pisau pun bisa menjadi sesuatu menyenangkan. Kita sambut Thor Ahmad Tori. Kembali ke selamat malam untuk kantor Kumaha Damang. Alhamdulillah saya Damang Kumaha Mas Tukul. Subhanallah, luar biasa sekali nih. Ini kayaknya kalau kepala pakai dikit mesti bawa moge ya. Bawa moge bener ya Kak? Motor gilo itu ya. Moge, motor gelo. Monyong gede. Luar biasa. Senang sekali saya lihat gambarnya ini aja udah senang saya. Senang. Ini namanya kantor, emang bener namanya kantor apa karena mirip Thor? Panggilan ibu. Oh, Thor. Ibu. Oh, berarti dia punya sesuatu. Ya. Sesuatu. Ini langsung aja nih. Ya. Apa sih yang membuat kantor menekuni olahraga lempar pisau? Nah, ini sangat menarik sekali Mas Tukul. Karena di Indonesia khususnya itu belum ada olahraga ini sebelumnya. Bahkan kita juga mencari, bahkan saya waktu itu mencari di YouTube saja tidak ada untuk lempar pisau ini. Kemudian kebetulan karena memang hobi kita yang sangat penuh keisengan di kampus, dulu di sini rupa, kita selalu melemparkan apa saja yang runcing kita tancapkan gitu kan. Lama itu bukan jadi hobi, hanya kebiasaan biasa saja. Kemudian setelah bibir saya runcing tuh dilempar. Tapi kalau dilemparkan ke bibir yang pas gitu enak. Bisa nancep ya Mas? Kalau udah nancep nggak mau lepas-lepas. Ya.
Terus. Ya, kemudian setelah kita lulus dan menjadi alumni, kemudian kita mengikatkan tali silaturahim itu dengan keasikan dan hobi yang lama itu. Kemudian kita membentuklah nama Dilempar Pisau Indonesia gitu. Saya kayaknya pernah lihat ada kayak komunitasnya itu kan. Betul, Ya. iya, Pak. Kita lihat pernah ada berapa inilah second aku melihat ada komunitasnya, ini jago-jago bener. Lempar pisau, Mas. Ya lempar pisau. Dan alhamdulillah gitu, begitu saya mendalami 2010 itu, 2011 mencoba bertanding dengan orang-orang pelempar pisau seluruh dunia dan alhamdulillah menjadi juara 5 besar. Wow. Dunia ya. Itu kantor. Ya. Apa sih manfaatnya menekuni olahraga lempar pisau ini? Apa nggak berbahaya main-main dengan pisau ini? Begini, memang pada dasarnya kalau kita melihat pisau pasti orang identiknya ke kriminal atau apa gitu Mas Tuko ya. Kemudian saya ingin mengubah image itu menjadi sebuah olahraga gitu kan. Yaitu dengan lempar pisau. Lempar pisau ini sangat bermanfaat sekali, melatih fokus, konsistensi saat melempar juga percaya diri juga ya betul. Banyak sekali manfaatnya gitu. Olahraga itu. Fokus, ketenangan, betul. luar biasa. Kalau kamu ada pisau kayak mau nyayur aja Dot ya. Ini karena untuk kantor ini. Ya. Kantor. Pisau seperti apa sih yang biasanya digunakan untuk olahraga lempar pisau? Ada nggak kriteria khusus selain pisau senjata tajam, apalagi yang bisa digunakan? Mungkin lempar celurit gitu? Bisa juga. Tapi gede ya. Ya. Kategori khusus untuk pisau lempar ini dia biasanya memiliki ketebalan 5 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili gitu. Nah, terus dia tidak memiliki sisi yang tajam di antara bagian atas dan bawah permukaan sisinya. Jadi Hanya di ujungnya hanya ya? di ujung saja, Jadi titik tajamnya tuh tajamnya. pas di ujung ya, Kang? Lancip jadi hitungannya kan. Apa sih, Mas? Ini tajamnya si pisaunya pas di ujung. Ini ngomongin pisau ya ini ya. Iya, baik. Yang biasa kan nggak tajam malah Mas. Terus kenapa Justru yang nggak tajam itu kan. kalau beratnya sendiri apakah Beratnya sama dengan sendiri pisau ada umumnya? yang mulai dari 100 gram atau itu untuk biasanya yang tipis, biasanya untuk speed throwing, itu lempar dengan cepat gitu ya. Oh, yang lebih Kemudian ada yang tebal, biasanya dia beratnya memiliki 350 gram sampai 700 juga ada. Karena kalau untuk 700 gram biasanya untuk lemparan jarak jauh. Kriteria untuk masuk ke komunitas itu usianya berapa? Laki perempuannya? Itu bebas, bahkan kalau di Amerika tuh udah sepuh-sepuh juga ikut. 10 Bahkan tahun. ini memang karena menyenangkan ya, olahraganya lempar, capek sedikit istirahat. Jadi nggak usah harus dipaksakan untuk terus melempar. Kecuali yang baru belajar, biasanya justru anak kecil 7 tahun, 8 tahun itu berjam-jam mereka menikmati sekali gitu untuk Dan lempar kebanyakan Mas mungkin ABG. Jadi dia kalau habis putus, foto mantannya dipajang, ditancep-tancepin. Masih mending kalau teman-teman saya ikut tuh ada ayam tetangga mari. Tadi. Kodok. Pemirsa, tiba-tiba suasana di Studio 9 ada suara-suara yang menggelegar dan percikan-percikan energi yang sangat kuat sekali. Sapi itu. Tuh dipanggil orang tamu tuh. Susah nggak sih menekuni olahraga lempar pisau ini? Seperti apa sih cara melemparnya? Ada teknik khusus nggak cara melempar? Monggo silakan dicontohkan. Monggo, tepuk tangan dong. Ya. Ngelempar gini masa? Oh. Pistolnya malah melengkung. Ngeri. Mas Tuko, Wah, ini runcing ada ya. pisau-pisau lempar yang biasanya kita pakai buat belajar.
Oh. Salah satunya ini, dia tidak memiliki ketajaman di sini. Iya. Dia tetap aman juga di sini ujungnya. Satunya berapa nih, Mas? Bukan Satunya tukang Mas. pisau. Iya. Dan ini yang tipis. Mas hati-hati Mas, Ya. Ada 3 teknik lemparan biasanya untuk para pemula atau bahkan di bagian di Asia atau di bagian Amerika itu lebih ke paham spin throwing. Ya. Spin throwing itu ketika kita lempar pisau ini, dia akan berputar. Pisau jadi sesuai dengan jarak dan putarannya kita mau betul. Ada juga yang teknik tanpa putaran. Jadi pisau kalau dari ada jarak yang berapa putaran, pun ada yang tanpa putaran. lurus yang kayak enak yang panah. mana Mas? Terus ada juga Lemparnya. Ya, yang enak ya ada yang putarannya itu. betul. Yang paling diminati memang yang banyak putaran. Iya, kalau cuma lurus doang sih itu namanya lemparan standar. Iya. Ya. Nah, Baik, kita coba ya. Kita coba aja langsung. Kita coba biasanya untuk pemula kita belajar dari 2 meter biasanya. 2 meter dari Jadi kira-kira 2 meter pemula. target itu ada Pemula 2 meter. kira-kira ada di sini. Ya. 2 meter ya. Oh, keras. Awas, Pep. Nah, Hati-hati tuh. Pep. Pep, awas. Nah. Ya, Udah. Ngeri ya. yang ringan. Bonus. Ya. Nah, Oke. Nih orang Saya enggak meleng nyari kesempatan ya. jujur. Saya enggak ngeh bener. Aku pikir tadi ini di kursi gitu. Korci Tepuk tangan dulu dong. Ini yang pemula. Ya. Pemula yang 2 meter. Boleh diajarin Kalau nggak? dia atas pemula diajarin. Ayo pegang. Itu 2 meter ya? Itu Gimana? 2 meter. Biasanya untuk 2 sana meter kameranya. kita pegang bagian bilah ini. Yo bilang. Biasanya kita pegang seperti ini untuk 2 Pegangnya meter. gimana Kak? Kamu biasanya? Boleh coba, Mas? Boleh coba. Mas Pepki di sini, Hati-hati, kaki Pep, kiri ah. di Daging lagi mahal, Pep. Ya, arahkan saja. Bahaya. Ya. Ya, terus Untung nggak kena. Ya. ya, Mas Tukul boleh Hati-hati, dong. Mas, Coba ah. Mas Tukul. 2 meter Mas Tukul di sini. Serem. Kaki kiri di Lemparannya depan. tekan anunya. Ada momentumnya. Pakai Hentakan hentakannya, sedikit. hentakan. Ada hentakan sedikit momentumnya. Kaki Pikir- kiri di depan Mas Tukul seperti itu. Ada hentakannya. Ya, ada hentakannya. Hati-hati Mas Tukul. Kalau dikit-dikit digosipin. Hati-hati, Mas. Ini kayaknya rasanya enak yang belakangan ini. Oke, siap. Kaki kiri di depan Mas Tukul. Ya, lempar, hentak. Lagi serem kok. Penasaran, Mas? Masih serem aja kalau takutnya kalau kelempar yang. Iya. Nabila. Tepuk tangan. Give applause for Kang Thor. Ambil Pep. Ambil pisaunya. Awas dulu jatuh loh ya. Awas Pep, jatuh nancep. Ya, wes duduk dulu. Ya. Tepuk tangan tuh semuanya. Untuk kantor ini. Ya, Mas Tukul. Pernah nggak menggunakan keahlian lempar pisau ini untuk melawan tindak kejahatan? Sejauh ini belum, Mas Tukul. Oh, kalau Justru saya banyak melatih ya, banyak melatih juga. Karena tidak ada dalam pikiran saya untuk ke sana gitu. Iya. Di dalam lempar pisau kita diajarkan untuk mencintai lingkungan hidup, juga makhluk hidup yang lain. Termasuk juga kita punya larangan melempar pisau pada pohon yang masih berdiri utuh, itu tidak boleh dan dilarang. Salah satunya merusak. Kecuali termasuk kayak targetnya ini kita tidak memaksa orang untuk menebang pohon buat kita targetnya untuk dibuat, tidak. Tapi kita melihat apakah ada orang yang memotong pohon atau di jalan sekarang ada banyak pelebaran jalan, itu kesempatan juga buat kita gitu ya untuk mendapatkan lock target itu. Dan sebenarnya
dalam diri saya sendiri merasa sayang itu gitu ya. Namun pernah juga kita secara internasional berkomunikasi semua untuk membuat sebuah target untuk lempar pisau tapi bukan dari pohon. Karena isu masalah hutan dan sebagainya, kekhawatiran masalah itu, juga banyak hal yang memang orang yang baru belajar itu sangat selalu kita ingatkan bahwa jangan sampai melempar pisau pada pohon yang berdiri. Kalau Vega sendiri selama ini pernah nggak ada yang merasa mengganggu Vega atau bikin nggak nyaman Vega itu? Enggak mas, kok malah ngomongin kayak gitu mas? Apanya? Enggak mas, enggak. Tapi dulu aku pernah kejadian mas, pernah dulu ada kejadian yang memang ya makanya itu kita harus waspada begitu keluar rumah, kita harus tanggap sama lingkungan dan lain-lain. Aku tuh dulu pernah berdiri di pom bensin, lagi mau isi bensin, tiba-tiba ada laki-laki yang mau ngedeketin, ya aku mikirnya positif aja, mungkin gimana-gini. Setelah naik motor, waktu itu kondisi naik motor mas, tas aku tuh langsung ditarik. Nah senjata wanita ya nggak ada lagi selain teriak minta tolong, akhirnya ditolongin gitu. Dia nggak teriak, Mon. Udah tadi awalnya, tapi kan aku malu. Itu sesudah di bukan hormat atau sebelum di Belum mas, belum. Ya kalau belum dia rugi ngambil tas itu. Agak ada apa-apanya ya mas. Itu banget mas. Yang ngambil isinya tembakau makinang segala. Sama daun sirih. Pemirsa. Untuk memeriahkan suasana malam ini kita akan dihibur oleh suasana baru dari bintang tamu saya yang cantik. Kita sambut penampilan Aliza. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hey. Kalau yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Oh, darah muda. Kurang kencang tepuk tangannya mana? Bukan empat mata. Susah juga ternyata punya pacar bermata liar. Seringkali memalukan, dibuatnya aku darah tenaga. Mau marah percuma, paling hanya daripada naik darah. Ku putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia, sehingga kini berpisah. Oh, untung cara ternoda. Aduh, bisa gila punya pacar bermata liar. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya. Keputuskan apa? Ku putuskan tali cintanya.